Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial yaitu bagaimana kita bisa membuat path finding ya, yaitu bagaimana si NPC ataupun objek ya bisa mengejar si player walaupun berada di jalur yang lika-liku ya ataupun maze gitu. Jadi gak hanya mengejar ya, tapi dia akan mencari jalan pintas yang terdekat ya untuk mengejar si player tersebut. Nah, fitur ini sangat berguna ya buat kalian yang pengen buat game kejar-kejaran atau escape gitu ya menggunakan pathfinding ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, pertama yang perlu kita siapkan yaitu maze-nya ya ataupun tempat jalur yang sangat bercabang-cabang gitu ya, supaya ada banyak alurnya gitu. Nah, di sini aku akan siapkan dulu ya. Kita ke back. Nah, di sini aku dapatkan tadi ya, nemu di toko, di sini aku beli. Nah, di sini belum aku hapus-hapusinnya jadi aku akan percepat videonya ya. Oke, di sini aku sudah siapin ya tempat maze-nya. Di sini banyak kali jalur-jalurnya ya. Jadi kita akan gunakan ini ya buat ngetes nanti apakah dia akan mencari jalurnya sendiri ya. Oke, jadi yang kedua kita tambahkan NPC-nya ya. Nah, kalian bebas menggunakan objek dasar ataupun karakter ini ya, karena di dua-duanya ada pathfinding. Jadi bebas aja ya, sesuai selera masing-masing. Namun di sini aku akan gunakan karakter ini aja ya, karena dia bisa berlari-lari gitu. Oke, jika sudah kita tempatkan aja bebas ya di mana. Terus kita tambahkan komponen follower karena untuk mengikuti player ya. Di sini kita pilih karakter follower. Nah, di sini kita bisa lihat lah di propertinya di sini ada dua yang baru yaitu path finding dan path edit pada mekanisme followernya. Nah, kalau kita gak tambahin ataupun gak centang path finding ini, kalau kita apply, nah maka kita bisa lihat ya hanya mengikuti ataupun mengarah ke player aja ya, dia agak cari jalan keluar. Kan di sini ada jalan keluar tapi dia agak ke situ ya. Kenapa? Ya karena dia agak cari jalan gitu, jadi dia hanya mengikuti player aja gitu, jadi gak teratur ya. Jadi kita akan coba pathfindingnya. Di sini kita ke property terus cari pathfinding ya, di sini kita centang. Nah jika sudah kita centang kita apply di sini, ya dia agak ngaruh ya. Kenapa? Karena di sini kita akan menambahkan hal yang penting ya, yaitu mesh-nya. Sini di pet edit kita tinggal klik edit, maka kita navigasi ke setting di sini ya. Ke setting, ads, setting. Nah, di sini kita scroll ada navigation ya. Nah, di sinilah tempat kita buat menentukan jalur si NPC-nya. Nah, di sini ada beberapa properti ya, contohnya edit nav mesh, clear, update, show, max step, dan max slope. Jadi di sini kita akan coba satu-satu nanti ya. Oke, jadi yang pertama yaitu edit nav mesh-nya ya, yang utamanya ini karena inilah yang menentukan jalurnya ya. Contohnya kita edit, nah maka kita akan masuk ke bagian editor ini ya. Disediakan trigger box seperti ini. Jadi kita tinggal sesuaikan aja ya ukuran maze kita. Sini, kemudian kita besarin sini, kita arahin ke sini, lebarnya, lebarnya. Nah, karena di sini gak ada jalur tinggi ya ataupun dia naik ke atas, jadi kita gak perlu tinggi gini ya, kita cukup tahu gini aja asal ada di kelihatannya di daratan sini. Nah, jika kalian ada tambahkan jalur buat menanjak ke atas, kalian sesuaikan tingginya sama persis ya, supaya nanti ada jalurnya ke atas gitu. Kalau kalian ke bawah gini ya nanti dia gak bisa ke atas dong gitu. Jadi kita sesuaikan aja gini. Kalau sudah, kita tinggal klik OK, generate, selesai. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada warna abu-abu di sini, yaitu jalurnya ya. Kita lihat. Nah, di sini ada kosong ya, kita bisa lihat ada batasnya. Berarti di sini belum terisi tadi ya. Jadi kita ke setting lagi, kita edit. Nah, bisa lihat kita tinggal atur aja di sini, tinggiin dikit supaya kelihatan. Di sini juga. Kita klik OK. Nah, udah generate, udah diperbaikinnya jadi di sini ada juga. Oke, coba kita play. Kita lihat apakah masalah. Nah, ada masalah ya. Kita lihat di sini. Nah, dia nembus-nembus tembok ya. Jadi seperti biasa hanya mengajar dan tembus-tembus tembok aja. Jadi dia gak ngikutin jalurnya. Oke, kita lihat masalahnya di sini. Kita lihat ya, pada bagian abu-abu ini dia menutupin semua ya. Walaupun di tembok ini dia anggapnya sebagai jalan.
Jadi cara ngatasinnya kalian ke setting, terus kita lihat pada bagian max step ini. Nah, kita atur ya. Kalau kita lebihin, kita update, nggak ngaruh. Kenapa? Ya, karena sudah penuh tadi. Coba kita kurangin, kita cek-cek, kita update, kita kurangin lagi, update, sampai menemukan putih-putih ya di area temboknya, update. Nah, bisa terlihat di sini, kita harus buat dia ada putihnya ataupun nggak terselet ya nav mesh-nya ke tembok sini. Jadi kita sesuaikan. Jadi jangan terlalu lebar dan jangan terlalu dekat ya. Jangan menyentuh si tembok penghalang ini supaya nggak tembus seperti tadi. Kita update. Nah, ini kebesarannya. Coba kita 20. Update. Masih 19. Nah, berarti nggak bisa ya. Jadi kita seperti ini aja. Oke, coba kita play di sini ya. Apakah dia akan mengejar kita dan nggak nabrak tembok? Nah, saya lihat ya. Di sini masih ada masalah. Dimana dia hanya ngestak di situ ya. Kita lihat edit lagi. Nah, bisa kita lihat pada bagian ini. Kita geser. Nah, di sini kita bisa lihat jalurnya terpotong ya. Jadi dia bingung mau kemana. Kita lihat di sini seharusnya ada jalur si abu-abunya di sini nyatu ke sini supaya dia bisa langsung ke aku nanti. Nah, cara atasinnya kita tinggal hapus-hapusin aja ya di sini. Contohnya tembok yang nggak berguna. Contohnya seperti ini. Kita enter group. Kita edit, kita hapus-hapusin ya supaya ada jalur. Nah, jika sudah, kita ke setting lagi, terus kita update. Nah, di sini sudah ada jalurnya ya, bisa dilihat. Kalian bisa cek juga yang lainnya kalau ada yang jalur terpotong gitu. Kalian tinggal hapusin aja ya. Nah, contohnya ini terpotong juga ya. Kita bisa hapus, enter group, hapus. Kita ke setting, terus kita update. Nah, di sini ada jalurnya ya, walaupun tipis tapi tetap bisa dilewatin oleh dia. Dan coba kita ke sini, apakah dia bisa sampai ke sini ya? Kita play. Kita lihat dia. Nah, di sana dia mencari jalur ya. Nah, dia bingung itu. Kita lihat. Nah, berarti ada masalah lagi ya. Masalahnya ada di nggak ada masalah di nav mesh-nya, berarti kita kurang jangkauannya kita lebarin ya. Pada ini NPC-nya. Jadi contohnya vision radius-nya kita maksimalin aja 40 ya. Coba kita ke sini. Apakah dia akan datang? Kita besarin. Nah, langsung dikejarnya kita ya dan berhasil menemukan jalurnya gitu. Jadi tadi masalahnya cuma ada di radiusnya aja ya, tadi melebihin batas. Jadi dia kembali ke tempatnya gitu. Di sini dia bisa mengejar ya. Nah, jadi gak tembus-tembus tembok gitu. Nah, bisa kita lihat di sini dia gak bisa masuk ya. Kenapa? Karena ini tempatnya terlalu kecil ya, bisa kita lihat di sini. Jadi bisa kita besarin ya. Di mana tadi? Nah, bukan kecil, malah nggak nyambung di sini. Jadi di sini kita harus atur lagi gitu. Sesuaikan ya, supaya ada jalurnya gitu. Nah, terus kita setting lagi. Terus kita update. Nah, di sini masih gak ada ya. Berarti emang nggak bisa. Atasinnya, ini bisa kita kecilin di sini. Tuh, kita kecilin sini. Jadi maze kalian harus ada jalan lebar ya, lumayan gitu. Buat kasih jalan. Oke, kita setting lagi, kita update apakah ada jalurnya. Nah, sudah ada ya. Coba kita kembali ke tempat sini tadi yang nggak bisa dilewatin. Apakah dia bisa sampai ke sini? Tuh, dia lari dengan sangat kencang ya. Nah, nah, berhasil ya. Jadi pathfindingnya kalian bisa coba sendiri ya di game kalian untuk fitur ini. Jadi sangat-sangat berguna sekali. Oke, properti satu yang belum aku bahas yaitu max slope-nya ya. Jadi max slope ini buat kemiringan ya. Jadi minimal contohnya ada kemiringan gitu ya. Contohnya kan mau ke atas gitu. Minimalnya ya 0 derajat kayak tempat datar ini, maksimalnya 60 derajat gitu. Di sini aku nggak praktek ya. Jadi kayak langsung coba aja. Maksimalnya 60 derajat ya untuk ketinggiannya supaya NPC bisa nanjak gitu. Kalau lebih dari itu ya nggak bakal bisa ya karena terlalu curam gitu tanjakannya. Oke, berarti sudah selesai ya dan bisa kita tes. Kinerja kita sangat cepat sekali ya ini. Kalian bisa atur juga speed larinya ya buat game kejar-kejaran gitu. Wes, kita coba keluar jalurnya di sini. Apakah dia bisa lewat? Nggak bisa ya, karena di sini kita lihat
terpotong. Nah, gitu ya. Kalian bisa atur sendiri ya. Oke. Oke teman-teman, ini kayaknya sampai di sini dulu ya tutorialnya bagaimana kita bisa menggunakan ataupun membuat pet finding. Jadi buat kalian yang pengen coba silahkan coba aja sekarang ya. Kalian bisa buat game baru dengan fitur ini ya, buat game kejar-kejaran, escape, dan lain-lainnya. Dan juga jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten silahkan komen aja di video ini ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.